Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dr. Jufrianis, SPD MPD. Saya dosen pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuan Kuta Busai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu saya mengampu mata kuliah teori dan praktik sepak takraw. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, diambil pada semester ganjil atau semester 3. Mata kuliah teori dan praktik sepak takraw ini merupakan mata kuliah keahlian prodi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, sehingga mata kuliah ini wajib diambil oleh semua mahasiswa. Selanjutnya, mata kuliah teori dan praktik sepak takraw ini akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan serta peraturan umum sepak takraw, dan mempelajari tentang konsep teknik dasar mengenai teknik sepak mula, teknik sepak sila, teknik sepak kura atau sepak cungkil, teknik sepak badek, teknik sepak cross, teknik menggunakan paha, teknik menggunakan dada, teknik menyundul, smash dan blocking. Pada mata kuliah ini juga mempelajari tentang sistem peraturan permainan sepak takraw, manajemen event pertandingan sepak takraw, pengelolaan sarana dan prasarana sepak takraw, industri olahraga sepak takraw, dan perwasitan sepak takraw. Selanjutnya, pada pembelajaran mata kuliah teori dan praktik sepak takraw ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan olahraga sepak takraw. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan teknik dasar sepak takraw seperti sepak mula, sepak sila, sepak kura atau sepak cungkil, sepak badek dan sepak cross, serta teknik dasar menggunakan paha, menggunakan dada, menggunakan kepala atau menyundul, smash dan blocking. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang sistem peraturan permainan sepak takraw, manajemen event pertandingan sepak takraw, pengelolaan sarana dan prasarana sepak takraw, industri olahraga sepak takraw, dan perwasitan sepak takraw. Pada mata kuliah teori dan praktik sepak takraw ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan materi yang pada pertemuan pertama yaitu mempelajari tentang kontrak perkuliahan dan materi tentang sejarah dan perkembangan serta peraturan umum sepak takraw. Pada pertemuan kedua mempelajari tentang teori dan praktek teknik dasar sepak mula, sepak sila, sepak cungkil, sepak kura dan sepak cross. Pada pertemuan ketiga dan keempat mempelajari tentang teori dan praktek teknik dasar menggunakan paha dan kombinasi sepak sila. Pada pertemuan kelima mempelajari tentang teori dan praktek teknik dasar menggunakan dada, kombinasi sepak sila. Pertemuan keenam mempelajari tentang teori dan praktek teknik dasar heading atau menyundul. Pada pertemuan ketujuh mempelajari tentang teori dan praktik teknik dasar smash dan blocking. Pada pertemuan ke-8 UTS atau ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 mempelajari tentang sistem peraturan permainan sepak takraw. Pada pertemuan ke-10 mempelajari tentang teori dan praktek bagaimana manajemen event pertandingan sepak takraw. Pertemuan ke-11 sampai pertemuan ke-12 mempelajari tentang teori dan praktik sarana prasarana sepak takraw dan industri olahraga sepak takraw. Pada pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-15 mempelajari teori dan praktik perwasitan sepak takraw. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 mempelajari UAS, yaitu ujian akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah teori dan praktik sepak takraw ini yang pertama diambil dari nilai kognitif 20%, nilai afektif 30%, nilai psikomotorik 50%. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah teori dan praktik sepak takraw ini menggunakan sistem DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada
pada delivery saya menyediakan berbagai bahan ajar berbentuk PowerPoint dan video pembelajaran agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dan menerima dengan baik materi-materi yang saya ajarkan secara praktek di lapangan. Interaction, kegiatan tatap muka antar saya sebagai dosen dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan agar saya sebagai dosen dapat menyampaikan materi secara langsung dengan mahasiswa di lapangan sehingga terjadi interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, dan inovatif sehingga mencapai pencapaian pembelajaran. Assessment yang saya lakukan dengan memberikan mahasiswa tugas terstruktur, kuis, serta tes dan pengukuran di lapangan untuk mengukur bagaimana keberhasilan perkuliahan secara objektif, transparan, sehingga mahasiswa merasa puas terhadap pencapaian pembelajarannya. Demikian penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu. Untuk lebih jelasnya, berikut kita saksikan praktek pengajaran di lapangan pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kesempatan untuk hari ini berjumpa kembali dalam proses perkuliahan teori dan praktek sifat takraw. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi Penjas Kesrek ya. Semua mahasiswa semester 3 wajib mengambil mata kuliah ini karena ini adalah bagian dari mata kuliah keahlian prodi. Jadi bobot mata kuliah ini 3 SKS kan? 3 SKS, nanti dilihat lagi bagaimana mekanismenya ya. Dalam perkuliahan ini Anda nanti diwajibkan ya, setelah saya berikan teori Anda melakukan praktek ya. Sebelum kita lanjut pada perkuliahan ini, kita biasakan berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Saya pimpin langsung sebelum kita memulai kegiatan agar kegiatan kita, perkuliahan kita diberikan kelancaran. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya pengen ya absen hari ini. Siapa yang nggak hadir? Ketua kelas yang hadir satu orang yang nggak dapat. siapa namanya? Izin ya, Bri. Yang Fikri apa kabarnya? Izin ada kawannya yang di kampung. Izin ya. Oke, yang lain hadir ya. Berapa jumlahnya? Jumlah 58 orang, Pak. Oke, kita lanjutkan. Pada kontrak perkuliahan sebelumnya sudah disampaikan bahwa mata kuliah Pak Takraw ini ada teori dan ada praktek. Nah, setelah diberikan teori pemahaman, nanti Anda mempraktikkan bagaimana teori yang disampaikan. Paham? Paham. Oke, sebelum kita mulai penyampaian materi, kita pemanasan dulu. Nah, pemanasan nanti dibuat dua barisan ya, dibagi dua. Oke, hadap sana. Di stop dulu. Oke, pemanasan mulai. Ini bagi dua. Ini satu barisan, satu kelompok, ini satu kelompok. Di sudut sana, sini. Ini pemanasan diambil juga, Pak. Ya, ini tetap lebih sama. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjutkan pemanasan sebelum mulai melakukan materi perkuliahan. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, pemanasan kita mulai dari kepala. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kanan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. langsung tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo semangat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lanjut ke kaki. Kat. Sama-sama. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjutkan materi pertama ya. 3. Oke, baik. Pada pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan pertama ya. Materinya sudah dibagikan kemarin, sudah dibaca? Sudah ya. Jadi materi kedua ini kita lakukan beberapa materi. Yang pertama materinya adalah tentang sepakan, sepak mula, ya, sepak sila, sepak kura atau sepak cungkil, sepak badek. Nah, ada 4 sepakan, ya. Nanti 4 sepakan ini kita pelajari pada pertemuan kedua ini, ya. Saya jelaskan dulu. Sepak mula dilakukan dalam permainan sepak takraw, gunanya untuk memulai pertandingan. Namanya sepak mula. Sepak mula itu dilakukan oleh seorang namanya tekong. Ya, kalau dalam permainan sepak takraw ada namanya tekong untuk memulai permainan. Ya, memulai permainan dengan sepakan pertama namanya sepak mula. Ya, paham? Paham. Nah, sampai di sini paham ya? Oke. Yang kedua, sepak sila. Nah, sepak sila ini dilakukan ya menggunakan kaki bagian dalam ya. Terus menggunakan ya seperti orang bersila ya. Nanti kita contohkan. Yang ketiga, sepak kura atau sepak cungkil, dilakukan dengan punggung kaki ya, seperti orang mencungkil ya, makanya namanya sepak kura atau sepak cungkil. Yang keempat namanya sepak badek ya, sepak badek menggunakan kaki bagian luar sini ya. Nah, terakhir ada 5 sepakan ya. Yang terakhir namanya sepak cross. Sepak cross itu kita melompat sambil tetap digunakan kaki bagian dalam ya, gitu ya, melompat ya. Sepak cross ini juga dilakukan ketika bola dalam keadaan mendesak atau dalam nomor top, ada juga memasukkan bola ke ring, itu menggunakan sepak cross. Nah, nanti ada 5 sepakan. Yang pertama tadi apa? Sepak mula. Yang kedua sepak sila. Yang ketiga sepak kura. Yang keempat yang kelima oke, kita praktekkan di lapangan. Yang pertama sepak sila. Oke, baik. Materi pertama yang saya jelaskan tadi adalah teknik dasar sepakan sepak mula ya. Sepak mula itu tadi dilakukan oleh seorang tekong untuk memulai pertandingan ya. Tekong itu berada dalam lingkaran tekong ya. Kaki kiri atau kaki tumpuan berada di dalam lingkaran ya, tidak boleh diangkat ya. Nanti semuanya akan mencoba mempraktekkan
Kalau Anda angkat itu batal, tidak sah. Ataupun Anda menginjak garis, ya, itu tetap batal, tidak sah. Maka kaki tumpuan ini adalah betul-betul menjadi tumpuan, ya. Nah, kaki yang belakang itu akan menjadi sepakan, namanya sepak mula, ya. Coba praktek satu orang. Bal, tolong lemparkan bola di sini. Oke. Ini contoh. Nanti semuanya melakukan, merasakan, ya. Nah. Oke. Ya. Paham? Paham. Lihat kaki saya, ulangi. Kasih bola. Ya, tidak, kaki saya tidak bergerak. Paham? Paham. Oke, tidak terangkat. Oke, silakan. Gantian, mulai dari sana. Bal, kamu praktek. Oke, nanti berurutan dari sana, ya. Yang penting masukkan dulu bola, yang bagian ini menangkap bola. Siap. Oke, mulai, silakan. Ya, ulangi. Ya, lanjut, gantian. Kamu balik. Kamu kembali, Bang. Pandai cinta yang apa? Tuan. Main bola dulu ya. Ya, bagus. Itu bayi dia. Lanjut. Oh, idiot. Kawan. Nah, tapi ada dua yang salah. Ya, kenapa salah? Karena sepak bola itu juga tergantung dari yang memberikan umpan. Ya, jadi yang memberikan umpan dengan yang melakukan sepak sila itu harus koordinasi. Ya, lihat yang tekong ada tangannya itu adalah meminta bola. Di sini dikasih bola. Ya, yang ngasih umpan itu harus paham. Ya, tidak boleh ngasih umpan lebih dari tangannya. Paham? Nah, tadi Iqbal juga salah. Kenapa? Karena yang ngasih umpan salah. Paham? Oke, ulangi. Kamu masih salah. Kenapa? Bagaimana orang menendang di atas? Ya, kalau kamu mau ngasih di sini, di depannya, agak jauh dari badannya. Masih salah. Nah, posisi yang ngasih umpan, lihat, perhatikan semuanya. Ya, ini namanya yang ngasih umpan, ya, untuk ketekong. Coba lihat jarinya. Ya, Pak. Masuk kan? Ulangi lagi. Ya, ya, paham? Oke, silakan. Ayo, lanjut, cepat. Oke, bagus. Stop dulu. Bola. Oke, ada di skip ya. 1, 2. Oke, tadi namanya sepak mula. Nah, sepak mula ini dilakukan seorang tekong harus koordinasi dengan pengumpan. Paham ya? Paham. Nah, ada yang tidak bisa melakukan, harus belajar mandiri. Nanti kita praktekkan satu. Ya, makanya kita buat berpasangan. Nanti dibagi satu bola 2 orang. Nanti ada yang umpan, ada yang menendang. Oke, kita pelajari. Kita praktekkan. Silakan. Ambil bola satu, Bang. Oke, Pak. Nah, coba. Bolanya ada berapa? Ambil. Dalamnya tuh.
Skip. Tadi setelah materi pertama tentang sepak mula, kita lanjut materi sepakan untuk sepak sila. Karena ada korelasinya antara melakukan sepak mula terhadap sepak sila ini. Ya, sepak sila ini fungsinya untuk mengontrol bola, untuk memasing bola, ya, untuk melakukan sepak mula juga bisa. Ya, paham? Nah, sepak mula tadi dilakukan seperti apa? Ada yang tahu? Oke, silakan keras suaranya. Pak Mula melakukan tadi pakai bagian ini Pak. Bagian dalam. Ya, ulangi. Sepak mula, sepak sila dilakukan. Sepak sila dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Oke. Sepak sila dilakukan dengan kaki bagian dalam. Seperti orang bersila. Ya. Posisinya seperti ini, ya. Paham? Paham. Nah, sini saya contohin. Nah, oke. Yang pertama kita belajar untuk perkenaan bola. Ambung bola, naik, tangkap, tangkap. Ini posisi kaki harus main, ya, supaya tidak kaku, ya. Ya, ditangkap, ya, ditangkap. Kalau sudah bisa, lakukan 2 kali. Ya, kalau sudah bisa 2 kali, lakukan 3 kali. Paham? Paham. Oke. Bal, coba. Bisa? Ini bolanya. Ada kamera, Bal. Oke, silakan. Lakukan kaki kanan dulu. Ya. Oke, tangkap. 2. Oke. 3. Lanjut. Oke, terus sebanyak mungkin. Oke, stop. Paham? Paham. Itu namanya sepak sila. Dilakukan dengan kaki bagian dalam seperti orang bersila. Nanti dilakukan kaki kanan dan kaki kiri. Cara latihannya pelan-pelan dulu. Coba posisinya sudah benar, baru dilakukan sebanyak mungkin. Paham? Paham. Oke, yang megang bola silakan. Yang lain mundur ke belakang, 5 langkah ke belakang jalan. Oke, yang megang bola geser. Nanti gantian. Ya. Oke. Mulai. 1, tangkap. 1, tangkap. 1, tangkap. 1, tangkap. Oke, 1 tangkap. Belum 2. 1 tangkap. 1 tangkap. 1 tangkap. 1 tangkap. Oke, 2. 2 tangkap. 2 tangkap. 2 tangkap. 2 tangkap. Ya, sudah bisa 2. Lanjut ke 3. 3 tangkap. Oke, stop. Oke, masih materinya tentang sepak sila. Ya, bergantian. Selanjutnya barisan nomor 2. Lakukan. Sepak sila mulai. 1 tangkap. 1 tangkap. Perkenaan bola dulu pastikan. 1 tangkap. 1 tangkap. Jangan sampai jatuh. Tidak boleh jatuh. 1 tangkap. Oke, lanjut 2 kali tangkap. 2 kali tangkap. Oke, bagus. 2 kali tangkap. Oke, 2 kali. Sudah bisa 2. Lanjut. Coba 3 kali tangkap. Oke, bagus. 3 kali. Setelah 3 kali nanti lakukan sebanyak mungkin. Paham? Oke, lakukan sebanyak mungkin. Coba diatur jaraknya. Pindah di belakang. Atur jaraknya. Oke, kita lanjutkan materi sepakan dalam pertemuan kedua ini. Yang ketiga namanya sepak kura atau sepak cungkil. Nah, sepak kura ini seperti apa? Ada yang bisa? Jelaskan, silakan. Sepak kura itu menggunakan bagian Punggung kaki. Coba ulangi. Ya.
Sepak kura menggunakan punggung kaki. Ya. Atau namanya sepak Kura. sepak cungkil. Paham? Oke. Saya contohkan ya. Melakukan sepak cungkil tadi menggunakan punggung kaki. Ya, contoh. Tangkap. 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 Nanti kalau sudah bisa 1, baru 2, baru 3. Ya, habis itu baru seperti orang juggling. Ya, paham? Oke, kita praktekkan. Silakan, Bang. Oke, sekali dulu. Ya, coba sekali dulu. Naikkan lagi. Naikkan lagi sekali dulu. Ya, ya, naikkan lagi. Naikkan lagi. Oke, coba 2 kali. Ya, coba 2 kali. Ya. Oke, kalau bisa 2 kali, lanjut 3 kali. 3 kali. Oke. 3 kali. Oke, kalau bisa 3 kali, coba lakukan sebanyak mungkin. Oke, coba kiri kanan. Tinggikan lagi, bal. Naikkan lagi. Oke, ini namanya sepak kura atau sepak cungkil. Paham? Oke, kita lakukan. Ya, kita lakukan secara bersama-sama. Yang tidak megang bola ke belakang dulu. Kanan dulu. Satu, mulai. Tangkap. 1 tangkap. 1 tangkap. 1 tangkap. 1 tangkap. Lanjut. 2 tangkap. 2 tangkap. Ya, bolanya harus lurus ke atas. Oke, 3 tangkap. Oke, lakukan sebanyak mungkin, coba. Oke, tadi kita sudah masuk materi ketiga dalam pertemuan kedua, namanya sepak kura atau sepak cungkil. Ya, tadi sudah mempraktekkan, semua sudah merasakan. Ya, nanti belajarnya dan latihannya lakukan berulang kali secara continue. Ya, dan berulang kali supaya Anda makin lama makin bisa. Paham? Masuk materi keempat. Apa materi kita keempat? Sepak badek. Ya. Nah, sepak badek ini dilakukan dengan, ada yang tahu? Silakan. Sepak badek menggunakan kaki bagian luar. Betul, bagus. Ya, sepak badek itu dilakukan dengan kaki bagian luar. Ya. Biasanya ketika kita dalam permainan sepak takraw, ya sangat dibutuhkan gerakan seperti itu. Atau namanya sepak badek ketika bola dalam keadaan mendesak dan segala macamnya. Paham? Nah, coba kalau sepak badek ini harus dilakukan berulang kali secara berpasangan. Ya. Paham? Oke, kita praktekkan. Ya. Tetap barisan kedua tetap mundur 1 langkah ke belakang jalan. Barisan belakang 1 langkah ke belakang jalan. Bola dong apa? Yang tidak pegang bola ke belakang. 1 langkah ke belakang. Ya, 1 langkah ke belakang. Nah, yang megang bola hadap sana melakukan sepak trot. Sepak badek. Oke, kita praktek setelah saya berikan teori tadi, kita praktekkan sepakan atau namanya sepak badek ya, secara latihannya berpasangan. Paham? Oke, kita mulai. Oke, mulai. Nah, gantian. Bolanya Dewa ang kaminan ko dia ang tangko ang nang dia. Soroan.
Oke, bisa? Nah, dilakukan berulang kali. Ya. Stop. Oke, tadi kita sudah melakukan beberapa teknik dasar sepakan dalam permainan sepak takraw. Sepak mula, sepak sila, sepak kura atau sepak cungkil. Yang keempat tadi terakhir sepak badek. Ya, yang terakhir namanya sepakannya Cross. sepak cross. Ya, sepak cross seperti orang melakukan cross. Ya, coba lakukan bal. Contoh ya. Perhatikan arah ke kamera. Oke, lakukan sepak cross. Mulai. Ya. Stop. Tunggu, stop. Jadi sepak cross itu kaki sila bersilang ke belakang. Ya, sambil melompat. Ya, sambil melompat. Ya. Coba contoh bal. Ya, bagus. Lakukan. Ya. Kakinya cross silang. Oke, paham? Yang lain bisa? Bisa. Oke, coba praktekkan mundur ke belakang. Mundur. Stop. Oke, kita perhatikan yang belakang, perhatikan. Kita masuk latihan tentang sepakan sepak cross. Ini contoh, nanti yang lain tetap lakukan secara bergantian. Mulai. Ya, tangkap. Ya, tangkap. Ya, lakukan lagi. Terus, lakukan lagi. Ya, terus. Bagus. Bagus bal. Oke, bagus bal. Dah, stop. Oke, baik. Tadi kita sudah mempraktekkan semua teknik dasar tentang sepakan pada pertemuan kedua ini. Nah, itu dilakukan bukan hanya dilakukan di mata kuliah saja. Nanti Anda lakukan juga di rumah secara mandiri dan nanti kita praktekkan tambah mata kuliah, tambah jam. Setelah itu baru kita evaluasi. Ya, hari ini kita sudah mempraktekkan semuanya, sudah paham dan kita coba lakukan. Nah, untuk hari ini ada berapa materinya? 5. Ada 5. Yang pertama sepak mula. Siapa yang bisa menjelaskan sepak mula? Oke, Sepak silakan. adalah sepak di mana awal mulainya pertandingan sepak takraw, yang di mana menggunakan kakian bagi dalam. Oke, bagus. Oke ya. Yang materi kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Sepak sila. Ya. Sepak sila digunakan kaki bagian dalam. Oke, bagus. Seperti orang bersila. Materi ketiga, siapa yang bisa? Oke, silakan. Sepak kura. Sepak kura adalah sepakan yang menggunakan punggung kaki atau seperti mencungkil. Oke, bagus. Materi keempat. Pak, sepak badak yang menggunakan kaki bagian luar. Oke, sepak badek ya, dilakukan dengan kaki bagian luar. Yang terakhir, Pak. Ya, silakan. Sepak cross. Sepak cross yang dilakukan kaki bersilang namun melompat. Oke, ya. Jadi hari ini kita mempelajari 5 materi ya pada pertemuan kedua. Oke, paham? Paham. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Ya, terus kita lakukan secara mandiri di rumah dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita ulangi dulu baru masuk pertemuan materi ketiga. Paham? Paham. Hari ini sebelum kita bubar, kita lakukan berdoa lagi ya. Karena kita bersyukur. Bolanya dikumpulkan di bawah. Oke, sebelum kita bubar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk pertemuan kedua ini cukup dulu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah teori dan praktek sepak takraw. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.